Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada video ini kita akan membahas tentang kedatangan dan perkembangan Islam di Indonesia, yang mana perkembangan Islam di Indonesia atau kedatangan Islam ke Indonesia ini memiliki sudut pandang yang berbeda. Kenapa? Karena agama Islam ini dibawa menurut seorang ahli berpendapat bahwa Islam ini masuk bersifat kompleksitas. Artinya Islam datang tidak dari suatu tempat atau suatu golongan, ya, atau juga tidak dalam waktu yang bersamaan, tapi dengan waktu yang berbeda. Terus juga ada golongan juga yang berbeda untuk masuknya Islam ke Indonesia, tokoh yang membawa Islam ke Indonesia. Ya, jadi materi yang kita akan bahas ini kita tidak saling membenturkan, ya kawan. Kita tidak saling membenturkan, tetapi kita ini hanya mengawinkan atau kita mempersatukan antara teori-teori yang lain menjadi atau suatu tidak ada perbenturan di antara teori-teori yang kita akan bahas. Nah, setelah sama-sama kita ketahui bahwa Islam itu masuk ke Indonesia melalui beberapa teori. Yang pertama ada teori Gujarat, kedua teori Arab, ketiga teori Persia, keempat teori Cina, dan kelima yang terakhir yaitu teori Turki. Nah, setiap teori tersebut memiliki alasan-alasan atau memiliki pendapat-pendapat yang mana cukup meyakinkan pada teori tersebut. Nah, kita coba bahas tentang teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini dikemukakan oleh seorang sejarawan yang berasal dari Belanda yang bernama Snork Hoggeroj. Ia berpendapat bahwa orang India lah yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia pada abad sekitar ke-13 Masehi. Ya. Pada pendapat ini, ia memiliki alasan bahwa kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang India dan Indonesia telah terjalin lama, sehingga orang Gujarat atau orang India dapat melakukan dakwah di Indonesia. Dan yang ketiga, inskripsi tertua dengan Islam terdapat di Sumatera, menunjukkan hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Nah, dengan pendapat-pendapat seperti ini, maka Snork Hoggeroj ini ia meyakinkan pendapatnya bahwa orang India adalah orang atau golongan yang pertama kali menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Yang kedua yaitu teori Arab. Teori ini ditegaskan oleh seorang sejarawan yang juga berasal dari Indonesia, dan juga ada seorang sejarawan dari luar negeri lainnya. Ya, orang Indonesia tersebut bernama Buya Hamka. Ia menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia pada tahun ke-674 Masehi, jauh sebelum orang-orang India, yaitu pada abad ke-13. Tetapi Buya Hamka mengemukakan bahwa agama Islam masuk pada abad ke-7 atau 674 Masehi, yang mana dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Nah, seorang sejarah juga yang bernama Junaid Parinduri yang menyatakan bahwa daerah yang pertama kali disinggahi oleh para saudagar Arab atau para pedagang-pedagang dari Arab adalah daerah Barus, Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Nah, daerah tersebut kenapa dikemukakan? Karena jalur timur, yaitu jalur pantai timur yang berada di Sumatera Selatan itu lebih efektif daripada jalur barat. Ya, jadi daerah jalur timur tersebut lebih efektif, sehingga orang saudagar Arab itu singgah atau mendarat pertama kali di daerah Barus atau di daerah Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Teori ketiga yaitu teori Persia. Nah, teori Persia juga memiliki bukti-bukti yang cukup jelas. Yang diajukan teori ini mengukuhkan Persia adalah adanya kesamaan peran dengan kehidupan di masyarakat Indonesia. Nah, seperti apa? Seperti halnya peringatan 10 Muharram atau hari Asyura. Ya.
yang mana pada 10 Muharram ini diperingati sebagai hari peringatan orang Syiah atas terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Muthalib, yang mana ini merupakan orang Syiah ini sebagai kita kenali dengan hari Karbala ya. Dengan alasan inilah orang Indonesia juga memperingati sebagai 10 Muharram sebagai hari Asyura. Nah, juga alasan lain yang mengumumkan bahwa penggunaan istilah bahasa Iran dalam pengajian Quran seperti tingkat awal dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda huruf berharokah. Nah, jadi alasan seperti itu yang dikuatkan oleh pendapat seperti itu yang diajukan oleh teori Persia. Yang keempat yaitu teori Cina. Nah, teori ini yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia yang dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim Cina yang terjadi pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Tetapi perlu kita pahami bahwa di sini teori ini tidak berbincang tentang awal datangnya Islam ke Indonesia, melainkan tentang peran Muslim Cina dalam menyumbangkan data informasi tentang adanya komunitas di Indonesia serta perannya dalam perkembangan Islam ke abad 15 sampai 16 Masehi. Nah, pada abad ke-15 atau 16 Masehi ini terdapat komunitas Muslim yang besar. Nah, yang diinformasikan oleh dari Muslim Cina kepada orang-orang Indonesia bahwa di Indonesia ada sekelompok komunitas Muslim terbesar. Yang kelima yaitu teori Turki. Nah, teori ini dia dikemukakan oleh Martin van Bruinesan. Menurutnya selain orang Arab dan Cina, orang-orang Indonesia juga menerima Islam dari golongan orang-orang Kurdi. Ya, yang mana ditandai dengan banyak ulama-ulama Kurdi yang berperan aktif dalam dakwah Islam ke Indonesia, seperti Muhammad Amin Al-Kurdi yang berasal dari Turki dan juga Ibrahim Al-Qurani. Yang mana kedua ulama tersebut ini pemegang tarikat ya, yang satu Naqsyabandiyah dan satu lagi adalah Syattariyah ya. Yang mana yang mengandung Syattariyah ini, Ibrahim Al-Qurani ini, itu sebagian besar muridnya merupakan orang-orang dari Indonesia yang mengajar di dia mengajar di Madinah. Kemudian sebagian besar orang murid-muridnya yaitu berasal dari orang Indonesia. Nah, analisis dari teori tersebut adalah bahwa kenapa ada perbedaan ya, dikemukakan oleh seorang yang bernama Hasan, seorang sejarawan yang berpendapat bahwa karena jarak Arab dan Indonesia terlalu jauh dari sektor kelautan tadi, maka itu kita pasti merasakan namanya transit dulu. Nah, transit itu berada pasti di tengah-tengah. Nah, jalur tengah itu antara Indonesia dan Arab itu adalah India dan Persia, sehingga dari orang-orang tersebut yang juga ikut atau ingin ikut berdagang di Indonesia, maka jalur tengah tersebut yaitu Persia dan India. Nah, sehingga dari percampuran tersebut maka timbullah teori-teori berbagai teori yang mengemukakan penyebaran Islam di Indonesia. Oke, jadi cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.